Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, dulur Kota Blitar, apa kabar? Senang sekali saya hadir menemani Anda dalam program sajian baru Kabar Baik Kota Blitar Sepekan, edisi 13 Februari 2021. Persembahan Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar bersama LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Saya Alfik Rahardian, inilah informasi selengkapnya. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menggelar rapid test massal kepada pengunjung dan pedagang di Pasar Legi, Kota Blitar. Rapid test massal ini sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kota Blitar. Petugas juga melakukan penyemprotan desinfektan dan pembagian masker kepada pedagang dan pengunjung Pasar Legi, Kota Blitar. Satgas COVID-19 Kota Blitar menggelar rapid test massal kepada pedagang dan pengunjung di Pasar Legi, Kota Blitar. Rapid test massal ini sebagai upaya Pemkot Blitar mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Blitar. Wali Kota Blitar, Dr. Andes Haji Santoso, MPD, mengatakan kegiatan ini juga dalam rangka menindaklanjuti himbauan Pangdam 5 Brawijaya, Kapolda, dan Gubernur Jawa Timur. Selain itu, pasar dipilih menjadi tempat publik pertama karena pasar dinilai menjadi salah satu tempat yang rawan penyebaran COVID-19. Tidak hanya melakukan screening, petugas juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan dan pembagian masker kepada pedagang dan pengunjung di Pasar Legi, Kota Blitar. Ini dikandung maksud sekaligus sosialisasi, kita juga bagi-bagi masker agar masyarakat sadar bahwa COVID ini betul-betul sesuatu yang harus ditangani secara bersama-sama dan dilakukan secara disiplin. Sebab kalau tidak disiplin, nanti juga akan terkena sendiri. Makanya kita sosialisasi bersama-sama 3 pilar ini supaya bisa mendapatkan atensi atau perhatian pada masyarakat. Harapan saya protokoler kesehatan, mulai dari kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan menggunakan masker dengan benar, kemudian menghindari kerumunan, tidak keluar rumah kalau tidak penting, itu hendaknya betul-betul diterapkan. Diterapkan tidak hanya di pasar, di rumahnya, di lingkungannya, ini supaya seluruh masyarakat Kota Blitar menjadi aman. Jajaran Forkopimda Blitar Raya mengikuti video conference bersama Gubernur Jawa Timur. Pada video conference ini dilakukan rapat dengan seluruh kepala daerah di Jawa Timur dengan agenda rapat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro. Pemerintah kota bersama seluruh jajaran Forkopimda mengikuti video conference bersama dengan Gubernur Jawa Timur membahas tentang rapat koordinasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro. Wali Kota Blitar, Dr. Andes Haji Santoso, MPD, mengatakan pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Blitar akan dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai 22 Februari 2021. Sampai saat ini persiapan masih terus dilakukan agar penerapan PPKM Mikro ini berjalan lebih efektif. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021, PPKM Mikro juga diterapkan di 7 provinsi yang ada di Jawa Bali, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Tindak lanjut dari rapat malam hari ini, besok rencananya sebelum kita melaunching kelurahan mana yang ditetapkan sebagai Kampung Tangguh Semeru dalam PPKM Mikro ini, dimatangkan besok rapat di ruang sekda jam 8 bersama pihak-pihak terkait, sehingga nanti setelah itu hari Rabunya sudah kita lakukan apel gabungan kesiapan dari kabupaten maupun kota dalam pelaksanaan PPKM Mikro yang mulai diberlakukan besok tanggal 9 sampai tanggal 22 nanti. Saya kira itu yang Dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Blitar meresmikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro yang dimulai pada tanggal 10 sampai 22 Februari 2021. Launching PPKM Mikro ini dilakukan di Ponpes Tarbiyatul Falah Putri, lingkungan RT 2 RW 8 Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar sebagai daerah percontohan. Dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19 di Kota Blitar, pemerintah Kota Blitar meresmikan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro yang dimulai dari tanggal 10 sampai 22 Februari 2021. Launching PPKM Mikro ini dilangsungkan di Ponpes Tarbiyatul Falah Putri, lingkungan RT 2 RW 8 Kelurahan Sukorejo sebagai daerah percontohan. Ada 2 RT dan RW di Kota Blitar yang mengawali penerapan PPKM skala mikro.
yaitu RT 2 RW 8 Kelurahan dan Kecamatan Sukorejo yang masuk zona merah, dan RW 6 Perumahan Wisma Indah Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Kidul yang masuk zona oranye. Dalam launching tersebut, Satgas juga melakukan rapid test antigen kepada beberapa warga, terutama warga lanjut usia yang lebih rentan terpapar COVID-19, serta memberikan bantuan untuk penanganan COVID-19. Santoso berharap dengan PPKM Mikro ini mampu memutus rantai penularan COVID-19 sehingga kegiatan masyarakat dapat dilakukan secara normal dan tetap mengacu protokol kesehatan yang ketat. Sama seperti yang dilakukan pada saat kita membentuk kampung tangguh. Di sana tentunya ada yang namanya lumbung pangan. Lumbung pangan itu adalah sebagai bentuk kesadaran masyarakat yang saling membantu ketika ada warganya itu terkena musibah itu. Bagaimana kebersamaan dalam mendukung. Kemudian juga ada posko di sana, selalu terpantau keluar masuknya warga, terutama dari luar, apakah betul-betul sudah steril atau mungkin masih perlu pengamatan lebih jauh. Kalau sekiranya terindikasi, maka akan segera dilaporkan kepada petugas COVID yang ada di wilayah itu sehingga nanti mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Blitar bersama YAPETA dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menggelar webinar tentang Pancasila dan nasionalisme Indonesia dalam rangka Gerakan Cinta Tanah Air. Kegiatan ini dilakukan di halaman Amphitheater Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Pemerintah Kota Blitar bersama Yayasan YAPETA dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menggelar webinar tentang Pancasila dan nasionalisme Indonesia dalam rangka Gerakan Cinta Tanah Air. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Amphitheater Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Kamis 11 Februari 2021. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan webinar yang diselenggarakan Yayasan YAPETA bekerjasama dengan pemerintah kota dan UPT Perpustakaan ini bertujuan untuk mengenang sekaligus meneladani perjuangan pahlawan PETA dalam melawan penjajah. Lebih lanjut, Santoso menjelaskan webinar kali ini mengundang beberapa perwakilan UPT terkait, sekaligus menghadirkan salah satu pejuang veteran yang ikut dalam pemberontakan PETA. Pihaknya menambahkan, sebelum webinar tersebut dimulai, telah dilakukan penyerahan penghargaan untuk pejuang veteran yang diundang dalam webinar tentang Pancasila dan nasionalisme Indonesia. Santoso juga berpesan pada masyarakat maupun pemuda-pemudi di Kota Blitar untuk mendukung pencanangan tanggal 14 Februari sebagai Hari Cinta Tanah Air, bukan lagi sebagai Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Kalau biasanya kan diperingati dengan drama kolossal ya, tapi karena ini musim pandemi COVID, dialihkan dalam bentuk kegiatan yang lain. Secara prinsip semangatnya tidak berkurang dalam rangka kita menghormati sejarah ya, dari jas merah. Jangan pernah sekali-sekali kita melupakan sejarah perjuangan anak bangsa khususnya dari Kota Blitar ini, yang kita harapkan betul-betul menginspirasi tentang sejarah-sejarah perjuangan khususnya pahlawan Supriyadi yang melakukan pemberontakan terhadap Jepang hingga saat ini masih membekas di para pejuang-pejuang yang ada di Indonesia. Santoso berharap adanya kegiatan yang dirintis oleh Yayasan YAPETA tentang Pancasila dan nasionalisme ini dapat memunculkan pokok pikiran atau ide-ide untuk bangsa yang lebih baik. Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran TNI, Polri, dan instansi terkait kembali melakukan penyemprotan desinfektan ke berbagai jalan protokol sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19 di Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran TNI Polri kembali melakukan penyemprotan desinfektan di beberapa jalan protokol di Kota Blitar sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19 di tempat publik. Jumat 12 Februari 2021. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro di 2 wilayah kecamatan yang ada di Kota Blitar, maka pihaknya bersama jajaran TNI Polri berinisiatif untuk melakukan penyemprotan desinfektan di beberapa jalan protokol Kota Blitar, termasuk di wilayah kelurahan yang masuk zona merah dan zona oranye COVID-19. Lebih lanjut, Santoso mengatakan dalam kegiatan penyemprotan desinfektan ini melibatkan 100 personil dari TNI Polri, Satpol PP, Bagas Pemkol, dan PPD. Pemerintah kota juga menyiapkan mobil water cannon, mobil pemadam kebakaran, dan handspray machine yang dibawa oleh masing-masing personil gabungan penyemprotan desinfektan. Dalam pelaksanaan PPKM Mikro di seluruh kota, ini kita harapkan sangat membantu dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga harapannya nanti betul-betul bisa menekan perkembangan pasien yang kena COVID, meningkatkan jumlah pasien yang sembuh dan mengurangi tingkat kematian, serta menurunkan hunian yang ada di
rumah-rumah isolasi yang sudah kita siapkan. Santoso berharap dengan dilakukan penyemprotan disinfektan di beberapa jalan protokol mampu memutus penularan COVID-19 secara maksimal. Dulur Kota Blitar, sekian informasi kabar baik Kota Blitar sepekan yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi selanjutnya hanya di channel Pemkot Blitar dan Mahardika FM Kota Blitar. Saya Alfik Rardian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.